Halo, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Eko Novianto di sesi mentoring onboarding UMKM 2023 bersama Nabata Consulting dan tentu saja Bank Indonesia sebagai penyelenggara acara. Terima kasih kami ucapkan pertama-tama kepada Nabata Consulting sebagai lembaga konsultan yang menaungi acara ini dan mensupport terselenggaranya onboarding terutama di sepanjang acara offline dan kemudian lanjut di acara onboarding mentoring online kali ini. Baik teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kali ini di sesi mentoring kesempatan kali ini kami akan membahas tentang CRM, Customer Relation Management, di mana tujuan materi ini adalah memberikan pemahaman kepada teman-teman para pejuang UMKM ya, yang sekarang ini sedang berjuang untuk menaikkan omset, memperbaiki bisnis, naik kelas dan lain sebagainya. Tentu saja akan membutuhkan mekanisme atau strategi CRM yang baik supaya menaikkan layanan dan mengengage customer secara baik. Baik teman-teman semuanya, mari kita memasuki materi onboarding dan mentoring kali ini. Karena ini sifatnya rekaman, nanti teman-teman bisa memutar ulang, kemudian mempause atau kembali melihat rekaman video ini jika ada hal-hal yang perlu dipelajari lebih lanjut. Terima kasih teman-teman, ayo kita masuk ke materi. Terima kasih kepada Nabata. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi mentoring, di mana akan kita bahas tema pada kesempatan kali ini yaitu mengenai CRM. Jadi di CRM materi hari ini, karena ini sifatnya rekaman, jadi teman-teman bisa menyimak secara perlahan, nanti bisa juga di pause untuk dilihat secara bertahap, dan di pembahasan ini nanti akan kami bagi menjadi beberapa chapter video. Semoga bisa membantu memudahkan teman-teman untuk belajar CRM dan mengaplikasikan CRM di dalam bisnisnya sehingga mampu menumbuhkan klien yang lebih baik lagi secara pelayanan. Karena dengan menggunakan CRM ini harapannya teman-teman UMKM bisa mengelola kliennya atau customernya secara baik sesuai dengan standar CRM yang berlaku. Baik teman-teman, ada beberapa bahasan, diantaranya target kita adalah bagaimana nanti teman-teman ini membangun loyalitas pelanggan. Jadi kalau kita ngomongin customer relation, maka fokus kita adalah kepada pelanggan ya teman-teman ya. Bagaimana pelanggan bisnis kita itu menjadi loyal, puas dengan produk kita, dan selalu mempromosikan produk yang kita miliki. Yang kedua yaitu pengenalan berbagai aplikasi terutama yang mendukung CRM sehingga pengelolaan CRM teman-teman menjadi lebih mudah. Apalagi kalau customernya itu setiap hari yang menghubungi, kemudian lead masuk atau customer yang dikelola itu sangat banyak, maka butuh sebuah aplikasi yang memudahkan sehingga pengelolaan RCRM itu tidak tidak berantakan. Jadi terkadang kita lemah di dalam mengelola, baik dari mulai lead masuk, kemudian nge-follow up sampai proses dealing itu sendiri. Kemudian di sini kita juga akan membahas bagaimana manajemen transaksi di penjualan. Kemudian bagaimana mengelola kontak dari customer kita atau pelanggan supaya pelanggan itu tersusun dengan baik secara rapi sehingga customer yang tadinya hanya tanya-tanya bisa masuk ke menjadi hot customer dan akhirnya melakukan pembelian kepada produk kita. Lalu kita akan membahas manajemen data dan informasi bisnis. Lalu akan masuk ke chapter selanjutnya, bagaimana kita mengelola manajemen komunikasi dengan pelanggan. Kemudian ada juga teknik membroadcast ke pelanggan yang baik. Lalu bagaimana kita mengelola manajemen tim customer service. Karena saya yakin teman-teman di UMKM binaan Bank Indonesia yang sekarang sudah punya customer service
atau istilahnya JS marketing ya, bisa terkelola dengan baik, punya SOP yang bagus dan memiliki teknik closing yang baik. Jadi itu, kemudian ada sedikit teknis bagaimana membalas chat, kemudian bagaimana mengaplikasikan chat melalui aplikasi WhatsApp. Lalu ada teknik follow up customer. Jadi bagaimana nge-follow up customer yang anti gagal, bagaimana nge-follow up customer yang customer ini yang tadinya hanya tanya-tanya menjadi customer yang suka dan minat terhadap produk kita. Kemudian ada beberapa bahasan tentang ya teknik copywriting, kemudian teknik closing, kemudian membangun storytelling, adaptasi untuk JS, kemudian sistem renumerasi bonus tim JS. Jadi fokus kita akan membagi menjadi 3 poin besar. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana CRM itu, kemudian aplikasi di dalam UMKM terutama menggunakan WA atau WhatsApp, kemudian tools yang lebih kompleks yaitu tools aplikasi yang akan kita gunakan. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, terutama teman-teman yang baru pertama mengenal dan baru pertama tahu ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Eko Novianto. Ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau teman-teman sudah sayang, biasanya segala urusan jadi gampang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pendidikan dari salah satu universitas negeri di Kota Semarang, yaitu Diponegoro University. Kemudian saya juga kebetulan dari lulusan VDA IT dan dulu pernah di Steinbase, tapi pendidikan non degree ya di Jerman untuk mengambil studi inovasi manajemen. Nah, sementara kalau di pengalaman bisnis, saya mendirikan sebuah usaha dengan merek pelangi dan brandnya Studio Pelangi ya, dan kita dalam naungan CV Pelangi Multi Kreasindo, di mana CV ini sebenarnya awalnya bergerak di bidang fotografi ya, fotografi macam-macam ya, dari fotografi event, kemudian fotografi produk, kemudian fotografi dari mulai hotel, fotografi pabrik, bahan advertising dan lain-lain, kemudian masuk ke dunia video profile dan setelah berjalan berkembang menjadi event organizer dan event production, dan teman-teman bisa cek di web kami di www.studiopelangi.id. Selain di bidang multimedia atau video foto studio ya, saya juga punya perusahaan yang bergerak di bidang rental multimedia. Terutama produk utamanya adalah Videotron. Jadi kita punya brand namanya Indolet Pro atau persewaan Videotron. Bisa teman-teman cek di sewavideotron.com atau gudangvideotron.com. Sekarang juga punya beberapa merek, di antaranya juga Pixel Videotron. Dan bisnis Videotron ini memang baru muncul sekitar 3 tahun terakhir, tetapi progresnya sudah cukup signifikan dan bisa dibilang kalau di Jawa Tengah kita termasuk pemain top 3-nya ya. Jadi untuk persewaan terutama mensupport event-event besar gitu ya. Setahun terakhir saya juga menginisiasi sebuah lembaga pelatihan dan keterampilan, terutama di bidang untuk mensupport bisnis saya membuat LPK di mana namanya adalah API Semangat Entrepreneur School, sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang non formal ya, tapi kita mengajarkan skill-skill teknikal untuk perbekalan teman-teman menjadi pengusaha atau at least nanti menjadi punya skill di bidang keahlian teknis seperti fotografi, editing, kemudian videografi dan lain-lain. Dan sekitar 1 tahun terakhir saya bersama teman juga mendirikan sebuah marketplace namanya indimart.id. Indimart ini adalah sebuah platform atau marketplace, tapi platform ini produknya digital, jadi digital marketplace. Kalau di Indonesia tidak banyak ya, salah satunya adalah Indimart. Silahkan nanti teman-teman bisa mengecek produk apa saja yang dijual, karena memang bukan produk fisik, tetapi lebih ke produk digital ya.
Nah, yang baru rilis tahun 2003, kami mendirikan sebuah bisnis lagi namanya Konova Global Network. Jadi Konova ini menjadi holding dari semua bisnis ya, dan nanti dia menjadi salah satu payung hukum untuk menaungi beberapa bisnis yang lainnya gitu. Jadi sekarang muncul juga pengelolaan digital agency, kode kreatif agency, dan yang terakhir kami mendirikan komunitas BBTM belajar bareng TikTok marketing, di mana membernya bisa join secara gratis belajar digital marketing terutama di TikTok. Baik teman-teman, itu sedikit perkenalan ya dari saya, baru perkenalan. Kemudian kita lanjutkan ke materi kita pada kesempatan hari ini. Jadi CRM sebenarnya apa sih yang harus kita ketahui tentang CRM atau Customer Relation Management itu, atau definisinya apa CRM itu? CRM adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk perusahaan dalam rangka meningkatkan hubungan pelanggan mereka dengan caranya adalah mengelola interaksi dengan pelanggan. Artinya mengelola bagaimana hubungan pelanggan dengan perusahaan. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi tentang pelanggan. Kemudian mengatur bagaimana interaksi antara pelanggan dengan perusahaan itu. Jadi kalau kita punya pelanggan yang cukup besar dan database pelanggan yang luar biasa banyak, maka kita perlu manajemen. Manajemen inilah yang menentukan seberapa banyak closing, seberapa banyak repeat order, produk kita terjual, adalah tergantung bagaimana kita mengelola customer relation management itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita tahu definisinya, sebenarnya tujuannya apa sih dan manfaatnya CRM itu bagi perusahaan. Secara umum, Customer Relation Management atau yang kita biasa sebut sebagai CRM itu pendekatan mengelola hubungan antara perusahaan dan customer dengan berbagai cara ya. Ada banyak cara, tetapi sebenarnya tujuan utamanya adalah komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi ketika terjalin komunikasi inilah, maka proses closing dan penjualan produk akan semakin tinggi. Jadi itu tujuan utama dari CRM, Customer Relation Management. Jadi ketika terjadi komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, maka kecenderungan closing atau closing rate-nya semakin tinggi. Jadi bayangkan kalau sebuah perusahaan tidak pernah berkomunikasi dengan customernya, maka dia berpotensi menghilangkan atau kehilangan sebuah customer atau customernya semakin berkurang. Jadi itu yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjaga komunikasi antara perusahaan dengan pelanggannya. Nah, lalu kita akan berbicara bagaimana sih sebenarnya tahapan dari Customer Relation Management atau CRM itu terbentuk. Saya akan mengambilkan referensi dari salah satu perusahaan CRM yaitu Mekari Kotak ya. Pertama, tahapan CRM itu diawali dengan strategi mendapatkan pelanggan baru. Tujuan utama bisnis itu kan mendapatkan pelanggan. Jadi untuk memperoleh pelanggan yang baru, kalau sebuah perusahaan baru berdiri, ada trik bagaimana caranya mendapatkan 1000 pelanggan pertama. Maka 1000 pelanggan pertama ini teman-teman UMKM ya, pejuang UMKM harus tahu strateginya, yaitu dengan CRM. Jadi tahap pertama kali teman-teman harus mendapatkan 1000 pelanggan pertama, yaitu dengan memberikan pelayanan yang menarik dan menyenangkan. Jadi ketika ada calon pelanggan menghubungi bisnis Bapak Ibu, pelayanan yang diberikan itu harus bagus. Jadi ketika pelayanan yang diberikan bagus, dia akan bertransformasi menjadi pelanggan kita. Lalu CRM itu yang kedua punya tahapan untuk menambah nilai dari pelanggan. Jadi selain tujuan utama yang pertama tadi, mendapatkan banyak pelanggan,
CRM itu juga memberikan nilai tambah, jadi menambah nilai dari pelanggan yang sudah membeli produk kita. Jadi dengan melakukan pembelian produk A dengan pengelolaan CRM yang baik, diinformasikan ada pre-sale atau diinformasikan ada promo, maka yang tadinya pelanggan itu membeli hanya satu produk, dia akan membeli 2 atau 3 produk. Jadi nilai sebuah pelanggan itu akan naik, teman-teman. Lalu tahapan yang ketiga, setelah yang pertama tadi mendapatkan pelanggan baru, kemudian pelanggan yang baru ini membeli tidak hanya satu, nilainya tambah, membeli 2 bahkan 3 karena ada penawaran bundling, ada promo atau sale, atau ada diskon, maka tugas CRM selanjutnya adalah mempertahankan pelanggan itu. Jadi setelah mempertahankan pelanggan supaya dia membeli lagi, mendapatkan produk lagi dan kemudian puas melakukan repeat order, maka CRM punya desain untuk mempertahankan customer yang sudah ada. Jadi caranya bagaimana? Dengan memasukkan dari data pelanggan didata secara rapi, kemudian melakukan evaluasi, kemudian memperbaiki sistem layanan atau aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, maka itu perlu teman-teman lakukan. Itu adalah tahapan dari CRM ya teman-teman ya, yang perlu teman-teman ketahui. Jadi CRM itu tidak serta-merta langsung terbentuk, dia butuh proses. Lalu yang berikutnya ini adalah manajemen customer relationship manager system. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang CRM itu sangat kompleks ya. Ada beberapa elemen di sini ya. Kita mulai dari yang pertama dari bawah. Jadi CRM itu ngomongin tentang order, maka itu yang pertama kali ya. Jadi bagaimana order itu terbentuk, bagaimana mendapatkan order, kemudian pemesanan yang diperoleh di perusahaan itu tercatat atau tidak, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, selain bagaimana proses order itu, dalam CRM ada yang namanya proses analisis ya. Dari analisis ini ya. Analisis. Jadi setelah klien ini membeli, kita punya beberapa produk, misalnya ada 10 produk yang kita jual, kita akan menganalisis sebenarnya produk yang paling disukai customer itu yang mana. Itulah proses analisis terjadi. Lalu yang berikutnya ada proses interaksi teman-teman ya. Jadi interaksi ini diperlukan supaya teman-teman selalu mengengage customer kita. Bagaimana dia selalu terhubung. Kalau ada produk baru, customer kita akan tahu. Kalau ada promo atau kalau ada program-program tertentu, maka customer akan langsung tahu. Itulah adalah proses interaksi. Itu bagian dari CRM. Kemudian strategi promosi. Promosi ini dilakukan terus-menerus supaya tadi ada 3 tahapan, menambah customer baru, kemudian mempertahankan dan membuat loyal customer. Dan ujungnya salah satu elemennya adalah customer loyalty. Jadi kalau sudah punya customer kita akan loyal kemanapun kita pergi. Apapun produk yang kita rilis, ketika dia sudah loyal, maka dia akan membeli produk kita dengan senang hati. Lalu elemen sistem CRM yang selanjutnya adalah komunikasi. Jadi komunikasi antara customer dengan pelanggan, customer dengan perusahaan ini harus terjaga dengan baik. Jangan sampai komunikasi antara perusahaan kemudian dengan pelanggan itu tidak terjadi ya. Artinya ingin menghubungi perusahaan sulit, melakukan komplain tidak bisa, maka itu berpotensi akan ketinggalan, akan meninggalkan perusahaan ya. Jadi customer akan meninggalkan perusahaan kita. Lalu elemen yang berikutnya di dalam CRM itu adalah dokumentasi. Sangat sering sekali saya temukan ya UMKM yang tidak mendokumentasikan customernya. Jadi kalau ditanya apakah Bapak Ibu melakukan pencatatan terhadap customernya, oh enggak. Apakah melakukan pencatatan terhadap calon customer, tidak punya. Maka CRM di sini diharapkan teman-teman pejuang UMKM ya, terutama binaan BI dan Nabata ya, itu harus mendokumentasikan berapa
klien yang tanya bulan ini, berapa yang closing, dan kemudian database-nya ada berapa banyak dan seterusnya ya. Baru yang terakhir itu terbentuklah sebuah database di CRM. Jadi database sendiri menjadi bagian dari CRM yang sangat penting, karena kalau kita bertanya, Bapak Ibu di UMKM ini punya berapa customer? Ada nggak datanya? Ada nggak demografi marketnya? Yang pesan lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Usianya berapa? Terkadang UMKM itu lupa, mereka tidak mendata. Itulah yang lemahnya ya. Jadi teman-teman harus melakukan pendataan terhadap customer, karena itu adalah elemen bagian dari CRM. Jadi itu Bapak Ibu, dan berikutnya kita akan belajar juga mengenai komponen CRM itu apa saja. Yang pertama, kita harus di sini ada beberapa komponen ya, dari mulai yang pertama dari lead management. Lead management yang atas. Lead management itu bagaimana kita memanage calon customer, kemudian task management, pembagian tugas di antara bagian di perusahaan. Kemudian email marketing atau bagaimana mengelola komunikasi email. Kemudian cek employee activity, jadi bagaimana kita punya karyawan itu checklist aktivitas mereka itu apa saja dalam rangka mendukung CRM. Kemudian ada sistem track lokasi, jadi kalau CRM itu terutama Bapak Ibu yang produknya adalah produk produk barang, maka dikirim. Nah, layanan ini harus dilakukan sampai sejauh mana pengirimannya dan lain-lain. Kemudian invoice, proses invoicing, dan call apps atau aplikasi-aplikasi yang mendukung bagaimana proses telepon dan komunikasi ya. Itu adalah komponen CRM yang wajib Bapak Ibu miliki ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan menggunakan salah satu tools di bab chapter yang terakhir nanti, chapter yang membahas bagaimana tools yang sedikit lebih kompleks ya, yaitu Komo. Dan kebetulan kalau saya pribadi sudah mengambil sertifikasi sebagai mitra Komo, dan saya sudah dapat sertifikat lolos sebagai partner. Jadi Bapak Ibu bisa berkonsultasi terkait CRM Komo. Apa itu Komo nanti kita akan bahas ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman UMKM ya, kita lanjut ke berikutnya. Komo itu adalah aplikasi yang digunakan sebagai lead management Bapak Ibu ya. Lead management ini berfungsi mengelola WA atau mengelola lead. Lead itu bisa dikatakan calon customer ya. Calon customer itu bisa kita dapatkan dari mana saja, bisa dari WA, bisa dari chat Facebook atau chat Instagram atau chat TikTok. Semuanya harus diintegrasikan ke dalam satu dashboard, dan saya kebetulan merekomendasikan untuk menggunakan Komo ini sebagai tools expertnya ya. Kira-kira tampilannya seperti ini Bapak. Kalau Bapak Ibu di dalam UMKM ini hanya baru WA-nya sehari satu, nanti kita pakai tools Komo yang sederhana menggunakan trik bagaimana mengelola CRM dengan aplikasi WhatsApp ya. Tapi kalau sudah cukup kompleks, ada omni channel, maka Bapak Ibu wajib memiliki yang namanya Komo atau tools semacam itu. Nah, kira-kira seperti ini bagaimana Komo itu mensupport di dalam tadi Bapak Ibu ya, task management atau pembagian tugas. Jadi kita bagi menjadi beberapa part atau kita sebutnya menjadi pipeline. Yang pertama itu ada incoming lead. Tapi teman-teman perlu ketahui pipeline ini berbeda setiap orang ya. Dari mulai lead masuk, kemudian ada follow up penawaran 1, kemudian ada diskusi harga, nego, baru kemudian sampai deal. Dan itu prosesnya tidak bisa instan. Artinya memang perlu yang namanya manajemen pengelolaan customer. Ini adalah beberapa contoh real yang saya pakai di perusahaan. Jadi lead masuknya dari WA, kemudian ada rekap bulanan, setiap bulan direkap berapa customernya, bulan ini berapa klien, berapa nilai uang potensinya, dan seterusnya, lokasinya mana. Dan ini yang melakukan adalah karyawan ya, karyawan terutama karyawan CRM atau bisa dibilang CS gitu.
Lalu yang berikutnya adalah track location. Ini tentu saja sudah kita pahami bahwa kalau proses kita jual beli produk, biasanya memang untuk produk yang perlu dikirimkan harus ada track lokasi dan harus tahu track lokasi yang bagus. Nah, itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan mengenal sistem invoice dan payment. Saya ini kalau invoice dan payment saya kira cukup standar dan Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam aplikasi, terutama invoice generate. Bagaimana buat invoice, banyak sekali aplikasi. Saya tidak akan membahas di sini ya, karena nanti kita akan fokus ke tools yang CRM. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke berikutnya. Jadi CRM sendiri itu terdiri dari beberapa circumstance ya, atau kondisional ekosistem ya, dari mulai riset klien, riset pelanggan, sampai bagaimana kita menservis. Kemudian kita harus berpikir konten apa saja yang cocok untuk mendeliver dan mengelola customer kita. Kemudian feedback apa saja yang kita terima, kemudian kita lakukan analisis dan mentarget lagi, kemudian melakukan riset ulang dan seterusnya. Jadi CRM itu punya target bagaimana customer bisa menjadi terlayani dengan baik. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui ya teman-teman UMKM, para pejuang UMKM ini ada banyak sekali tools. Di sini ada saya sebutkan beberapa dan sebagian sudah pernah saya coba dan sebagian juga berbayar dan ada yang gratis ya. Baik, di sini kita akan mengenal tools yang namanya Como, itu juga CRM. Kemudian ada Kontak, ada Barantum juga, ada Microsoft Dynamics, ada juga tools CRM kayak Salesforce, kemudian Really Simple System, kemudian ada Act CRM, ada AdSoup, ada VTiger, HubSpot, ada Pepdrive, HubSpot CRM juga, kemudian Fresh Sales, ada Zoho, SAP, kemudian Sugar, Bitrix 24, kemudian Agile System CRM, kemudian Oracle, Engage by, Keep, Copper, Aptivo, dan List Annoying. Jadi ternyata memang tool CRM di seluruh dunia ya banyak sekali dan terus bermunculan. Kebetulan yang cukup mudah dan bisa diaplikasikan menurut saya, dari sekian banyak pengalaman saya sih merekomendasikan ke Como ya. Kemudian perbedaan antara CSM dan customer service. Jadi CRM itu adalah main domainnya ya, artinya host-nya. Sementara customer service itu hanya part of. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap CRM itu hanya customer service, salah ya Bapak Ibu ya. CRM itu adalah pembahasan keseluruhan, tapi customer service dia adalah bagian dari CRM itu. Jadi Bapak Ibu harus pahami ya. Dan di dalam CRM Bapak Ibu akan mengenal apa itu pipeline, yang namanya arus atau aliran, atau istilahnya apa ya, pipa, garis. Jadi Bapak Ibu harus tahu alur dari klien Bapak Ibu, siapa yang pertama kali dihubungi, nanti yang nge-follow up siapa, urusan payment dipegang siapa, delivery produk dipegang siapa, dan itu harus dibuat. Jadi kuncinya Bapak Ibu di pipeline, alurnya. Jadi kalau sudah menentukan alur, maka Bapak Ibu akan bisa menerapkan CRM dengan baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah chapter pertama di mana kita baru saja mengenal CRM. Apa definisinya, tahapannya, circumstance kondisionalnya, dan lain-lain. Dan di bab berikutnya kita akan membahas CRM lebih detail, baik strategi dan pembahasan lanjut. Itu adalah video chapter 1. Sampai jumpa di chapter berikutnya.